seminggu Yesus di kamar nggak datang-datang. Sekarang saya lihat kamu yang katanya adalah seorang pendeta. Jelaskan kepada saya di Ibrani 1:8 kenapa Bapa memanggil Tuhan kepada anak? Kok mereka saling menuhankan? Maksudnya apa? Coba jelaskan dulu KC. Tuhannya yang mana sebenarnya, ini Bapak atau anak atau mama? Atau neneknya? Jadi gini, maksudnya anak Allah turun ke dunia itu supaya menuntun manusia sampai kepada Sang Bapa nantinya. Begitu. Oke, jadi dia cuman penuntun ya, cuman penuntun gitu. Makanya kalau berbicara itu harus lengkap, jangan dipotong dulu. Kamu sudah menyimpulkan, maksudnya semua penuntun. Baca dong Alkitab. Makanya jangan baca Alkitab itu cuma satu ayat, akhirnya gagal nanti paham bilangnya seperti saya kamu. hacker. Nanti bilang handphone saya dihacker sama si Ripa. Ripa sekarang jadi hacker. Kaca kebiasaan di Geraha Mu'alaf kabur sama orang-orang kabur bilangnya dihacker. Ayo jelasin sama saya itu kenapa Tuhan Bapa menyembah Tuhan Anak, menuhankan anak. Tentang anak dia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi itu Pak Kace ini dia ya. Umi Rifa, Umi. Ya. Iya, kamu karena orangnya buta tuli. Kamu itu sudah pengikut jin, dijelasin juga masih aja minta penjelasan. Makanya buka hati dulu, biar kamu mengenal dari gitu tadi, ya. Ibrani 1:8 tadi kamu nggak jelasin KC. Ayo jelasin sama Sudah aku. saya jelaskan. Apa? Ibrani itu sudah dijelaskan tadi. Apa? Saya tanyakan kan ke kamu, penjelasannya itu perikopnya apa dulu, tentang apa? Itu kan tentang menjelaskan anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Jadi itu penjelasannya. Jadi gitu. Jadi Tuhan kamu itu lebih tinggi dari malaikat. Tapi kenapa Bapak yang memanggil Allah? Ya, katanya mau belajar. Kok ya makanya aku tanya. Ayatnya gitu. Ayatnya mau belajar itu begini. Kamu mendengarkan, ya bukan Allah, memprotes gitu seolah-olah kamu mengerti. Gitu loh. Iya, jadi Allah memanggil Allah kepada anaknya ya. Tahtamu ya Allah, gitu loh kata Bapak kepada anaknya loh. Gimana itu ceritanya KC? Ya, kalau kamu memprotes tentang kata-kata Allah, nah sekarang saya tanya kamu, di mana kamu mengenal Allah yang kamu sembah? Iya, saya nggak kenal, makanya saya pengen dibaptis, saya pengen mengenal Yesus. Iya, makanya kamu tersesat karena kamu tidak mengenal Allah. Jelas ya? Iya, saya tersesat. Iya, makasih saya tersesat. Jadi gimana itu Ibrani 1:8? Kenapa Papa menuhankan anak? Kenapa kamu masih tertutup hatimu, maka dijelaskan bolak-balik pun tidak ada artinya. Yang ingin saya sampaikan kepada kamu, kenapa kamu tersesat? Karena mengikut Muhammad yang dikerumuni jin. Iya, aku tersesat. Sekarang aku mau ketemu Yesus, aku tungguin Yesus nggak datang-datang ya kan. Makanya aku tanya sama kamu. Sekarang aku tanya sama kamu, itu di Ibrani 1:8, kenapa Papa menuhankan anak? Tahtamu ya Allah, kata Papa. Anak justru meminta kepada Papa. Kok Tuhan anak dengan Tuhan Papa saling menuhankan? Mama kenapa nggak dituhankan? Karena kamu tidak dipilih oleh Tuhan, makanya kamu tidak mengenal Tuhan. Kamu harus Tuhan kamu pilih kasih. Karena kamu sudah diikat oleh pengajaran-pengajaran jin yang akan membawa kamu ke neraka. Iya, Tuhan kamu pilih kasih ya. Dia cuma mendatangi siapa yang dia mau gitu. Padahal katanya dia pengasih penyayang. Gimana sih? Bukan pilih kasih, karena kamu diturunkan Alkitab diturunkan Al-Quran. Kamu tolak itu semuanya. Itu petunjuk ayat-ayat dari Tuhan itu Alkitab dan Al-Quran. Tapi kamu tolak lebih. Kamu mengikuti hadis dan kata ustadz kamu. Nggak ada kok. Kamu jangan menuduh. Saya mau mengikuti Yesus. Kamu itu mengikuti ajaran kata guru kamu. Ya, saya paham. Jangan ilmu kamu itu apa kata ustadzmu? Enggak, Ustadz mana coba? Saya mau jadiin kamu sebagai pendetaku sekarang. Pungut dulu otaknya jatuh itu. Kasih naik dulu di kepala. Ripa, ayo saya tanya. Jadi kamu itu sudah kelihatan nggak punya dalil. Ya. Kalau kamu punya dalil, kenapa Muhammad dikerubuti jin? Kamu tidak bisa menjelaskan. Iya sama lah seperti Yesus yang digendong sama iblis, dicobai. Yesus aja diuji-uji lagi sama iblis. Masa kamu mau mengatakan Yesus temenan Yesus sama itu iblis? tidak mengislamkan jin, tidak mengkristenkan jin. Yesus tidak mengkristenkan jin karena emang Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Kalau Muhammad kan mengislamkan jin, makanya banyak pengikutnya jadi pengikut jin. Kamu jangan menambah-nambahi Injil loh, mana ada Yesus ditakuti jin. Gimana orang yang ditakuti dicoba-coba? Iblis aja nyobain Yesus loh, diancam-ancam lagi. Ayo, kalau enggak aku dorong nih dari sini. Yesus aja nggak bisa apa-apa kok.
Baru Ayo Yesus bilang, sembah aku, "Nyaulah kata engkau iblis kepada Yesus. Ayo, Kak kamu jelasin siapa yang temenan sama iblis. Jin itu bukan iblis. Jin itu sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau iblis ini udah jelas jahat. Tuhan kamu digendong sama iblis, dibumbung-bumbung atap-atap terus diancam. Berarti Tuhan kamu temenan sama iblis, pegangan tangan gitu. Ayo Kamu jelasin sudah teman jin ya, makanya baik-baik. Iya, aku saja temenan kamu sama ya. jin. Iya, aku temenan sama jin. Iya, mana? Ibrani 18. Iya, oh, haleluya. Ibrani 18 gimana? Gimana haleluya caranya? Ibrani 18 itu papa menuhankan anak, bener ya? Jadi begini Bener ya. Saya tidak Papa akan menuhankan menjelaskan anak. tentang kontainer kepada orang buta. Jadi saya akan Kontainer, siapa menjelaskan yang pesen kontainer kontainer? kepada Emang aku bayi mau yang baru pindah? lahir. Kontainer. Siapa yang pesen kontainer di sini? Ada nggak yang pesen kontainer? Jadi Ayo, Kak Cie, saya jelasin. tidak akan Untuk menjelaskan masukkan kata di dalam. kepada orang yang buta firman Tuhan. Iya, Saya makanya tidak akan aku menjelaskan tanya. kepada orang yang tersesat karena akan menimbulkan perdebatan yang tidak sehat. Oh enggak, aku Kamu cuma kan tanya sudah kok, merasa aku benar dengan pendapatmu. enggak, Silakan aja. enggak, makanya saya tuh bertanya sama kamu, mana tahu aku dibaptis dapat pajero kayak kamu. Aku tanya, itu kenapa di Ibrani 18 kok papa menuhankan anak? Aku bingung, Kak Cie. Kamu jelasin dong sebagai pendeta. Ya bagaimana kamu nggak bingung? Saya jelasin kamu nggak ngerti, nggak masuk. Mana Lalu kamu jelasin? protes. Coba. Ya itu Yaudah, nggak aku perlu dengerin dijawab deh. pertanyaan kamu. Loh, kamu jelasin aja enggak? Kok kamu sekarang ngaku-ngaku jelasin? Mana kamu jelasin? Coba mana? Ayo jelasin. Kan sudah saya Ibrani 18. jelasin. Itu Apa tentang kamu jelasin? Ibrani 1 ayat 8 itu menjelaskan tentang anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itu kan Oke, penjelasan berarti saya. iya penjelasan kamu gitu. Berarti ketika papa memanggil anaknya sebagai Tuhan, berarti dia menuhankan anaknya ya? Nah itu kan kamu menyimpulkan sendiri. Kamu itu bukan kan cari tahu, nanya. tapi kamu mau mengolok-olok, tapi tidak ada alasan untuk Aku mengolok-olok. kan Itu saja nanya. jawaban saya. Kok nggak ada alasan? Itu Kak Cie, aku mau ngasih tahu kamu. Kan aku sudah baca dijawab Ibrani tadi. 18. Kamu ngerti nggak jawaban? Iya, kamu ngerti nggak kamu jawaban? bilang kan. Ya Ngerti, kamu bilang bertanya kan, nggak ngerti yang anak ditanya Allah ya lebih tinggi. susah jelasinnya. Iya. Jadi ada Ya jawabannya sama ini, Pak. dengan Saya jawab, aku saya tanya. menunjukkan kontainer kepada orang buta. Sampai kapanpun nggak bisa percaya. Yang bebal kayak kamu. Jadi Enggak, Jadi- kamu jadi itu loh begini- Kak Cie, mengpelintir begini, ayat Umi kitabmu Rifa. sendiri. Si Kace itu, si Kace itu Iya, guru, iya, lanjut. dia nanti belajar Alkitab ke saya. Saya jelaskan ya Umi Rifa ya. Nah, jadi begini, ketika bercakap-cakap Tuhan dengan iblis, nah, iblis berkata kepada Tuhan, aku akan turun menggoda mereka dan masuk ke dalam mereka. Tuhan mengizinkan, maka seketika itu Tuhan menaruh roh-roh dusta kepada nabi-nabinya, termasuk salah satu Kace, dan Tuhan bersekutu dengan sang penipu iblis. Ya itu Tuhannya Kace. Iya, itu di 1 Raja-Raja 22 Jadi kalau Kak Cie memang- ayat 21. Ya pintar. Yang iblis Tapi itu apa? biasanya yang dekat dengan jin. Jin itu Tuhan sebangsa bersekutu dengan iblis. Nah, siapa yang dekat dengan jin? Ternyata menurut Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19 adalah Muhammad. Ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi ketika- Yang punya, Jadi ketika Tuhanmu bersekutu dengan iblis yang Anda katakan itu, dia turun menggoda kepada Moab sehingga mereka terjadi peperangan. Tuhan kau menjadikan peperangan, suruh taruh roh-roh dusta kepada nabi-nabinya. Tuhan kayak apa itu? itu juga Bang Rahmana Raja, Bang Rahmana kan di dalam kitab Kejadian kan yang menjadikan ular cerdik kan Ya. Tuhan. Terus menjadikan Adam nggak punya ilmu kan juga Tuhan. Tiba-tiba masa si cerdik menipu yang bodoh, Tuhan malah marah sama yang bodoh. Kan aneh kan? Tapi begini Umi, kalau kita mengatakan Tuhan Maha Tahu, memang Tuhan mereka Maha Tahu. Sehingga karena Maha Tahunya dia harus turun jadi manusia. Ketika dia cari Adam, hai kamu di mana? Adam sembunyi di rumput-rumput, Tuhan tidak tahu. Supaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan cari tahu, oh Adam ada di sini, Adam menjawab aku di sini Tuhan. Oh ya, Ketika saya mau Tuhan tanya Maha juga Tahu. sama Kak Cie. Secerita Bang Rahmana Raja ini nih, Kak Cie. Jadi dulu Tuhan itu tinggal di dunia ya sama Adam ya Kak Cie ya? Iya, Iya, Kak Cie. jadi Adam itu dulu dekat dengan Tuhan. Dari Tuhan itu bukan berbentuk segi empat, bukan Ka'bah batu hitam, bukan. Hajar Aswad, bukan. Iya, tahu.
Jadi Tuhan kamu itu kayak kakek-kakek gitu ya. Terus tinggal di Eden ya sama Adam gitu. Terus ketika Adam berbuat salah, padahal Tuhanmu sendiri yang menciptakan Adam nggak tahu apa-apa, telanjang. Terus tiba-tiba ketika Adam tahu malu, Tuhan kamu ngamuk pindah ke langit ya, bawa properti ya semua ya. Pohon-pohon di bawah semua naik ke langit gitu ya Kak C. Tadinya kan tinggal di dunia Kak C. Terus gara-gara Adam nakal, padahal Tuhan sendiri yang salah loh menciptakan ular yang cerdik. Terus ular yang cerdik menipu padahal nggak nipu juga sih. Ular cuma nanya kok, apakah benar semua pohon yang di sini boleh kamu makan? Bukan. Nggak ada juga sih salahnya ular. Ular cuma nanya doang. Tiba-tiba kata Hawa, iya semua makanan di sini boleh kami makan kecuali pohon itu. Tiba-tiba Hawa bilang gini, Hawa yang ingin makan buah itu. Lalu ketika Tuhan bertanya, siapa yang menyebabkan kalian begini? Hawa memfitnah ular. Itu ular yang nipu aku. Padahal ular nggak pernah menipu kok. Ular nggak pernah nyuruh makan kok. Ular cuma bertanya kok. Kok tiba-tiba Tuhan kamu ngamuk-ngamuk sama Adam setelah Adam tahu malu, telanjang, gara-gara menutupi kemaluannya. Kok Tuhan malah ngamuk? Apa Tuhan kamu menginginkan kamu telanjang ya Kak C? Terus ketika Tuhan marah-marah sama Adam, dia pindah ke langit gitu ya Kak Cia. Bawa properti semua dibawain, tasnya dibawa, ranselnya terbang shoot gitu ke langit gitu ya Kak Cia. Ayo Kak C, cerita. Jadi namanya iblis itu suka memutar balik firman Tuhan. Iblis itu yang sering memutar balik firman Tuhan. Contoh, kalau mau selamat kamu masuk Islam. Padahal di dalam Islam tidak ada ayatnya Islam bisa menyelamatkan. Muhammad sendiri tidak ada ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan. Iya, Yesus di mana sekarang emangnya Kak C? Itulah yang menipu. Kamu itu sebangsa jin. Kamu itu adalah penipu rakyat Indonesia. Di mana ayatnya orang sholat masuk surga? Tapi kamu mengajarkan supaya orang melakukan sholat. Kamu aja lah yang benar. Di mana ayatnya 2 kalimat syahadat di Al-Quran? Tapi kamu menyuruh orang supaya membaca 2 kalimat syahadat. Kak C, hati-hati. Hati-hati Kak C, nanti kamu nggak bisa kencing loh. Gak mungkin saya disesatkan. Muhammadnya saja tidak selamat, kamu bangga-banggain. Kamu doakan Muhammad. Jadi kamu ini mau menyesatkan orang banyak, dulu, tapi kamu tidak punya bukti dalil yang benar. Kak C dulu katanya kan naik haji tuh. Kloternya, embarkasinya bisa jelasin nggak ke kita? Saya tahu begini Umi Rifa, Kak C selalu menguduskan Tuhannya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, esok jangan kasih lagi karena Kak C melawan. Kak C nakal. Enggak, jadi gitu ceritanya kan. Aku baca kitab Kejadian Bang Rahwana kan. Bang Rahwana aku Kak C, aku kan baca kitab kamu. Jadi kan ular itu dijadikan cerdik sama Tuhan kamu. Adam itu nggak tahu apa-apa, diciptakan sama Tuhan kamu. Adam itu telanjang bulat loh Kak C. Jadi tiba-tiba masa Tuhan memberi aturan kepada Adam yang nggak tahu apa-apa, giliran Adam salah, Tuhan kamu ngamuk-ngamuk. Kan dia yang salah, ngapain diciptakannya ular yang cerdik? Terus kenapa dia menciptakan Adam nggak tahu apa-apa gitu kan? Terus giliran Adam salah, terjerumus dalam dosa, dikutuk seluruh keturunan Adam. Itu Tuhan atau psikopat sih Kak C? Masa kayak gitu? Terus Kak C, tiba-tiba kan Kak C gini kan, jadi ketika ular itu dikutuk, yang semulanya nggak tahu jalan pakai muka apa jalan pakai kaki, ular tiba-tiba jadi ular pemakan debu Kak C. Hebat Tuhan kamu, benar-benar ular sekarang makan debu Kak C, dikutuk. Hebat kan? Itu vacuum cleaner tuh makan debu ya kan. Jadi terus satu lagi, jadi Tuhan tinggal di dunia. Pertamanya Tuhan tinggal di dunia, itu punya rumah ya di Eden ya Kak C. Itu ada toiletnya nggak? Ada dapur nggak tuh di Taman Eden? Tuhan punya dayang-dayang nggak Kak C di Taman Eden? Bang Rawana jangan ketawa, aku serius nanya. Aku mana tahu dibaptis besok. Kak C, Tuhan waktu di Taman Eden itu punya kolam renang nggak? Atau punya TV nggak dulu? Di Taman Eden loh. Itu Taman Eden gimana sih? Di mana sih lokasinya Kak C? Taman Eden apa jangan-jangan hanyut waktu zaman Nabi Nuh ya? Waktu di surga itu hanyut. Tidak ada percetakan, tidak ada TV, tidak ada elektronik. Makanya aneh kalau ada kan kitab cerita dari Taman mujizat Eden. gebluk ke dunia. Katanya Quran itu gebluk dari langit. Enggak ada kayak gitu. Kamu mah jangan bodoh kali Ada lah. suratnya, ada surat binatang, sapi betina, surat jin. Enggak ada. Ya. Nabi sendiri mengatakan bahwa dikerumuni jin. Itu yang mengatakan itu kan Quran.
Iya, oke. Kace, yang lucunya lagi Kace ya. Tuhan kamu kan melangkah-langkah, bunyi langkahnya kayak tepak, tepak, tepak. Mana kamu Adam? Kamu di mana Adam? Siapa yang menyebabkan kamu makan ini gitu. Jadi Tuhan kamu tuh kok nggak tahu apa-apa ya Kace ya? Kace, terus Iya, Kace kamu sendiri kan lagi ditanya tentang- Allah kamu itu siapa, di mana, kok nggak bisa jelasin Aku kenapa? belum- Saya aku belum bayar pernah 10 ketemu. juta kalau kamu bisa menunjukkan Allah yang kamu sembah. Aku belum pernah ketemu sama Allah. Kan aku bukan seperti kalian. yang Berarti aku kamu ketemu pendusta Yesus. dong, mengaku siang malam menyembah Allah, sholat 5 waktu menyembah Allah. Pendusta kamu, Jadi, jelas. Oke, kalau gitu kamu pernah ketemu Yesus. Emang mukanya gimana? Katanya di dalam Korintus itu yang rambut panjang dihinakan. kalau pendusta, Berarti Yesus terhina ya? kalau manusia suka dusta, maka terkutuklah orang pendusta. Iya, kamu lah Iya. yang terkutuk. Beneran ya ternyata. Kaci, aku mau Iya, cerita kamu lagi kan sama mendustai kamu. manusia. Iya, nggak Mendustai apa-apa. orang, katanya kamu sembah Allah. Iya, wajar. Aku baca kan gak punya Roh Qur'annya. Kudus. Ya, aku kan Ya. gak punya Roh Kudus, Kace. Jadi Kace Surat ceritanya lagi 51, gini, Kace. Kace, Ajariyah, tahu nggak Ohola dan ayat Oholiba, 10. Kace? Terkutuklah Kace, kamu- orang-orang yang banyak dusta. Kamu sering aku ada berdusta, lagu loh. katanya sholat 5 waktu Kace. menyembah Allah. Tapi Aku ada ternyata nyanyi kamu loh. belum kenal Allah. Berarti kamu pendusta Kamu mau- dong. Iya, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak aku ada lagu Ohola dan Oholiba, mau nggak aku nyanyikan, Kace? Itu seru loh lagunya loh. Kalau anak-anak kecil membaca kitab kamu gimana pas di dalam Yehezkiel 22 itu, Kace? Yang ada katanya punyanya seperti keledai, pancaran seperti kuda. Itu kalau anak-anak kecil baca gimana, bisa gila nggak itu, Kace? Boleh nggak itu dibaca sama anak kecil? Katanya kitab suci, Kace. Gimana sih, Kace? Ya kamu mengatakan Kace. suci aja nggak ngerti suci. Apa itu suci? Apa? Emang artinya suci apa, Kace? Definisi suci apa coba? Kamu nyebut sebut Nggak tahu. suci. Definisi suci Aku kan apa? nggak punya Roh Kudus. Nggak tahu. Aku kan nggak punya Roh Kudus. Nah, Kamu dong yang kamu kan jelasin. Dari melakukan tadi aku segala nanya sesuatu mulu, yang kamu nggak nggak tahu. jawab. Karena Iya, aku ilmu nggak kamu tahu. hanya doktrin kata ustadmu. Iya, makanya aku tanya tentang Bible sama kamu. Kamu kan pendeta sekarang kan? Kamu kan hebat sekarang, makanya aku tanya punya Roh Kudus. Nah, gimana itu ceritanya 1 Ibrani 8 aja kamu belum jelas. Masa Tuhan menuhankan Tuhan lain, mamanya nggak disembah, kasihan kali mamanya. Terus itu tentang Tuhan yang tinggal di Eden, itu tinggalnya punya rumah nggak itu papa Tuhan itu? Punya rumah nggak di Eden? Aku penasaran banget ini. Kan dia berjalan-jalan, kakinya bunyi tuh. Telapak kakinya ketebak, kedebu gitu. Terus dia punya rumah nggak gitu? Ini kamu ini mau berdongeng apa mau bertanya kok kamu Oh, itu dongeng serba semua. diceritain di situ curhat maksudnya. Oh itu dongeng isinya semua di dalam kitab Kejadian, Mak. Wow, bagus deh kalau kamu ngaku kalau itu Iya, dongeng. kamu Berarti mau itu berdongeng di sini ngajarin saya gitu maksudnya. Oh, enggak, aku kan ngasih tahu kamu. Kalau aku kan baca kitab kamu kan gini kata. Memang Ngasih benar ceritanya tahu. gitu kok. Ngasih tahu soal apa? Kamu kan nggak ngerti Tentang tentang Roh ular. Kudus, nggak ngerti Tentang tentang ular. Tuhanmu, nggak ngerti. Kamu Tentang nggak kenal ular. Allah karena nggak ketemu dengan Iya. Allah. Ya, Jadi makanya kamu aku tanya sama mau kamu. ngasih tahu apa? Orang ngasih Nggak, aku tahu tanya ke sama orang kamu. lain itu dirinya sudah tahu duluan, baru ngasih Aku tahu ke ngasih orang lain. tahu kalau aku baca kitab Kejadian, di situ aneh Tuhan dan Adam tinggal di Taman Eden. Terus ketika Tuhan yang ini menciptakan ular, dia yang menciptakan ular cerdik, dia yang menciptakan Adam bodoh. Kenapa ketika ular yang bodoh tertipu sama yang cerdik, kok dia ngamuk-ngamuk? Terus dia pindah ke langit, bawa properti, pohon pengetahuan dibawa semua, pohon hayat dibawa semua, kayak ngambek gitu Tuhan kamu, Kace. Itu Taman Eden katanya dijaga sama kerup. Di mana itu Taman Eden? Kok nggak ada yang nemuin sampai sekarang? Jangan-jangan Sudah itu terbakar. hoax Ya, ya? kamu Waktu bercerita Sodom itu Gomora. maksudnya untuk apa kamu cerita itu diceritakan di sini? Ya biar semua orang tahu dong kalau begitu ternyata ada kejadian seperti itu di kitab kamu. Ada dongeng. Kenapa? Iya, kamu tuh nggak jangan terima? comot ayat lalu ngawur dibikin cerita Enggak sendiri. Enggak lah, jadi terus ya makanya Ya kamu itu Ibrani jelasin tadi aja dong. udah ngaco. Saya sudah Apa itu jelaskan Ibrani? bahwa itu Ayo adalah baca. keterangan tentang anak Allah lebih tinggi daripada para malaikat. Kenapa Kok kamu kamu tidak mau berdusta? dengar itu? Kok kamu berdusta? Di situ bukan gitu. Di situ mengutip ayat Mazmur di mana tertulis pernyataan bahwa tahtamu kepunyaan Allah. Lalu penulis kitab Ibrani menghilangkan kamu kata bercerita kepunyaan. kepada- Artinya yang menghilangkan Tadi kamu firman Tuhan katanya itu Ibrani, tertutup. sekarang Artinya lari ke penulis Mazmur. Kamu itu penulis loncat kitab sana, loncat Ibrani sini telah kayak kodok. menghilangkan kitab Mazmur. Kamu aja yang dari tadi nggak mau jelasin. Kamu ketakutan kan? Kamu kabur dulu di Geraha Mu'alaf lawan aku. Sekarang gimana? Ayo mengaku kan. Kamu mau nuduh aku Kamu sebagai aja hater sudah lagi. nggak ngerti.
Tentang Ya, aku Ka'bah nggak aja dulu ngerti. kamu keok. Iya, aku nggak Bagaimana? ngerti. Iya, aku nggak ngerti apa-apa. Kamu Makanya itu aku nggak tanya ngerti kamu. Alkitab. Iya, Makanya iya, aku kamu nggak kalau ngerti. pengen Ayo mengerti jelasin. Alkitab, baptis dulu. Baru kamu akan Iya, aku mengerti mau gitu ya. dibaptis. Aku mau dibaptis, tapi jawab dulu. Kenapa itu Tuhan ditinggal di Taman Eden punya rumah Nggak perlu Loh, dijawab. gimana Karena dong? itu kamu Masa takia mendingan aku muter-muter. percaya lebih baik aku Ya percaya dijelasin sama juga kamu nggak Lola. menerima penjelasan bagaimana. Pokoknya Aku itu terima sudah kok, saya tapi tolak semua, penjelasan kamu nggak aneh. ngerti. Penjelasan kamu aneh, Kace. Kamu tau nggak Lord Rangga, penata dunia? Lebih baik dia aku percaya daripada kamu. Ya kamu kan bikin anehnya karena kamu kan nggak ngerti Roh Kudus. Emang kamu pernah ketemu Roh Kudus? Coba jelasin bentuk Roh Kudus gimana? Namanya siapa? Sudah saya katakan, saya menjelaskan Hancur, kontennya hancur. kepada orang buta tidak mungkin bisa kelar karena orang butanya Iya, makanya ngeyel. jelasin. Roh Nah Kudus dengan itu komparasi kayak jin ini, ya, analogi seperti anda ini aja Roh kamu nggak Kudus ngerti. kayak ini kayak kuntilanak ya. Roh Kudus itu Bagaimana dengan putih-putih ya. menjelaskan tentang Roh Kudus? Jadi ini Iya, nggak Roh perlu Kudus itu dijawab gimana karena kamu bentuknya? itu Roh adalah Kudus gimana? keturunan jin. Nabinya saja dekat dengan jin, ya kamu pasti keturunan lah. Iya, sama kayak Yesus yang berteman sama iblis juga waktu digendong, mah iblis nggak marah kok. Malah dia diancam-ancam lagi sama Tapi iblis. Al-Quran Biasa berbicara itu. bahwa Isa Al-Masih itu dekat dengan Allah. Isa Emang? itu dekat dengan Emang? Allah. Yesus itu dengan Sang Bapa adalah satu. Jadi tidak bisa Satu apa? dibedakan. Satu apanya? Tidak bisa disamakan Satu dengan Muhammad. apanya? Iya, satu apanya? Kalau Kak Cep? Yesus kan Apanya yang tidak satu? pernah kawin. Kalau Muhammad kan istrinya 13. Dari Yang mana paling kamu kecil tahu yang Yesus nggak perawan kawin? adalah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, umurnya 6 Dari tahun mana dikawin. kamu tahu kalau Yesus nggak kawin? Diperkosanya umur 9 tahun. Tuh, Itu mulai kan sangat memfitnah jelas dia ada kan? hadisnya. Dia mulai memfitnah. Dia nggak tahu apa-apa memfitnah. Di mana kamu dari mana kamu tahu kalau Yesus itu tidak kawin? Orang kehidupannya belasan tahun aja kamu nggak tahu kok, nggak tertulis di kitabmu kok. Jadi kamu jangan asal. Sekarang di Jangan- mana ayatnya jangan kalau asal memang kamu. Yesus kawin? Silakan tunjukin dalilnya. Kamu yang ngaco bikin pertanyaannya yang tidak Lah, ada di kamu Alkitab. aja nggak tahu kok kehidupan Yesus beberapa tahun hilang di kitab kamu, nggak ada yang tahu. Bahkan kitab Barabas, Injil dari Maria, Injil Filipus saja ditolak sama kalian. Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Tidak ada di dalam Islam keselamatan. Jadi yang harus Iya, dengar ini makanya dunia aku tanya. bahwa rugi ikut Ayo, balik Muhammad ke karena Ibrani Muhammad 1:8. sendiri Ayo, tidak tahu ayo. nasibnya masuk surga atau neraka. Muhammad Ternyata tidak ada Tuhannya masuk umat surga. Kristen Tidak ada saling ayatnya Muhammad masuk menuhankan. surga. Al-Quran Tuhannya menjelaskan Bapa, bahwa Muhammad itu menuhankan anak, dikerumuni Tuhan jin, anak, dekat dengan jin. menuhankan Bapa. Apakah Tapi mau kenapa mengikuti Nabi yang mamanya dekat tidak dengan jin dituhankan? atau mau mengikuti Bapak menuhankan Nabi yang dekat anak, Allah? Itu anak saja. menuhankan Bapak. Pilihan ada pada Tapi kalian. mama Ya. tidak dituhankan. Si Kace menyembah Tuhan yang saling menuhankan. Papa menuhankan Tidak ada anak, ayatnya Muhammad anak disunat, menuhankan juga Papa. tidak ada Muhammad Tapi disunat. mama Makanya tidak dituhankan. orang Islam tidak berani menyatakan bahwa Muhammad itu disunat. Tidak Oh, ada jadi Nabi ayatnya. Musa nggak disunat. Nah, Nabi Musa nggak Muhammad disunat. itu tidak jelas. Oh, Mengapa Nabi Musa menjadi kata si nabi Kaci dia kurang setelah ajar. umur Si 40 Kaci tahun nuduh Nabi Musa setelah nggak menikah disunat. dengan Khadijah. Nabi Yakub nggak disunat. Muhammad adalah Ih, seorang si Kaci pemimpin kurang perang Badar ajar. dan perang Uhud. Katanya Nabi Musa Muhammad nggak itu disunat. seorang pemimpin perang Ih. Badar dan perang Uhud. Makanya pengajarannya Kace, selalu Kace. perang di mana-mana. Kace. Itulah Kamu nggak pengajaran malu kayak Muhammad. gini ya, Kace ya? Jadi Kamu dunia nggak harus malu kayak tahu gini ya? tidak ada keselamatan di dalam Islam. Kace, kamu Tidak nggak ada malu ya ayatnya kayak gini, nggak satupun tahu di apa-apa Al-Quran gini ya? bahwa Muhammad itu masuk surga. Jadi untuk kamu apa nggak malu ya, diikuti? Kace? Untuk apa didoa-doakan? Kace, kamu nggak punya Tidak rasa malu penting. ya, Kace ya? Ya, lebih baik orang Kamu nggak Indonesia punya ini rasa malu kan, Kace? mendoakan Kace. pemimpin kita, pemimpin Kace. yang ada di Indonesia. Ngapain mendoakan Kace. Muhammad? Tidak ada Loh, artinya. pemimpin Percuma pemimpin saja. Indonesia kan bukan Kristen. Doa yang Pemimpin disampaikan untuk Kace. Muhammad akan sia-sia. Iya, iya. Karena Muhammad Pak Jokowi mati masuk di neraka Madinah apa tidak masuk bangkit surga, Kace? lagi. Kace, Pak Jadi yang Jokowi masuk mendengar- surga apa masuk neraka? Yang mendengar live sekarang Pak Jokowi ini, masuk surga apa masuk perhatikan, neraka? tidak ada Pak Jokowi keselamatan masuk di surga dalam apa masuk Islam. neraka? Dan di Pak dalam Islam Jokowi tidak masuk ada surga apa penolong, masuk tidak ada neraka, penyelamat. Kace? Saya Bagaimana? tahu Coba ini tanyain sama si Kace. supaya orang Pak tidak Kace, mendengar. Pak Kace. Harus Pak gantian Jokowi ngomong. masuk surga apa masuk Jadi neraka? nyerocos sendiri. Pak Kace, Pak Kace, Karena Pak dia Kace, Pak sudah Kace. dijelaskan bahwa Muhammad Pak tidak Kace, bisa menyelamatkan. Pak Kace. Untuk apa Pak kita Kace, mengikuti Muhammad? Pak Kace. Apa manfaatnya mendoakan Muhammad? Pak Kace, Pak Kace, Pak Kace, Pak Kace. Silakan, Bang dengar Farhan, aja. tanyain, Pak Bang. Kace. Untuk apa Pak Kace. mendoakan Muhammad? Di Tanyain mana ya, Bang ayatnya Farhan, orang Islam tanyain Bang masuk Farhan. surga? Pak Di Jokowi mana masuk ayatnya surga apa Muhammad masuk masuk neraka, surga? Bang? Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad masuk surga. Pak Kace. Rugi kamu mengikuti Muhammad. Ini Ini peringatan terakhir
bagi umat-umat kadrun yang mencintai Muhammad bahwa Muhammad itu tidak masuk Pak surga. Jokowi dibilang Muhammad kadrun, tidak Pak Jokowi kan masuk menyembah surga. Allah Subhanahu wa taala. Pak Jokowi kan Pemimpin Islam. perang Badar dan perang Uhud. Muhammad itu adalah Si pemimpin KC Raja mengatakan Makkah, orang-orang Raja NU Madinah. semuanya kadrun, ini Jadi kurang dia ajar nih pemimpin si KC agama, nih. pendiri KC agama. memfitnah, Apa untungnya oi. buat kita? Tidak ada Si KC manfaatnya. memfitnah. Lebih baik bangsa Indonesia kembali kepada Indonesia, kepada Pancasila. Iya, Begitu Pak ya. KC, Nabi disunat, Kalau Nabi kamu tidak bilang- disunat, protes Tuhan Kalau disunat kamu diakui. bilang bahwa umat Islam ini rugi mendoakan Rasulullah. Lah doa kami kok. Ngapain kamu urusin? Enggak, Kamu tanyain suka dong kok Bang dia. Farhan. Pak Jokowi masuk neraka apa Iya, masuk karena surga? saya Kata si kasih KC. kasihan kepada kalian, sudah diancam ke neraka sebagaimana Si KC. dikatakan Oke, Pak Jokowi juga ya? Surat Pak Jokowi juga 107 nggak? Al-Maun ayat Si 4. KC nggak berani jawab. Dia tahu kalau jawab ini dia hancur. Maka kecelakaanlah bagi orang yang Bang, sholat. aku titip Wahai tanya, orang yang suka tolong tanyain sholat, sama KC, ini Pak orang Jokowi yang masuk suka surga sholat apa yang masuk akan neraka, membawa Bang? kalian Pak Jokowi kecelakaan kan ke Islam, neraka. Bang. Oke, Oh ya, Pak kamu Jokowi bilang, masuk surga apa masuk neraka? celakalah bagi orang yang sholat. Kamu motonya kan gitu. Saya kasih analogi gini, KC. KC adalah orang goblok, tapi karena dia belajar dia menjadi pintar. Tapi kamu mengatakan cuman KC orang goblok, berarti KC goblok kan? Kamu potong aja. Karena ya. sholat itu adalah mendirikan tiang agama. Sholat itu bukan menyembah kepada Allah. Tidak ada ayatnya sholat menyembah Allah. Sholat itu mendirikan tiang agama. Dalilnya, hadisnya, as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarukaha faqad hadamadin. Itu dalilnya. Barang siapa mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. Berarti orang Jadi Islam sholat masuk itu neraka bukan kan, menyembah KC? Allah, tapi mendirikan tiang KC? agama. Untuk apa mendirikan KC, kamu agama kok kayak kalau mama? tidak menyelamatkan? Kalau KC kayak saya mama, KC mengikut berarti Yesus orang Islam karena masuk Yesus neraka punya ya? kepastian akan menyelamatkan saya. Yesus sang juru selamat Sudah, tertulis kamu masuk di dalam surga. kitab Injil Yohanes Kamu masuk 14 ayat surga. 3. Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan Oke. kebenaran dan hidup. Oke. Tidak ada seorang pun Iya, yang datang iya, kepada iya. Bapa kalau tidak Ha. melalui Oke, aku, kalau kata kamu Yesus. yakin masuk Jadi surga, Yesus ya sang juru udah. selamat. Kamu Muhammad yakin sang aja. membawa Mati aja. manusia ke neraka. Sebagaimana Kamu yakin dikatakan aja. surat Jin, surat 72 Al-Jin ayat Ya, 19. ya, kamu yakinin Muhammad aja. dikerumuni KC jin dia dan ketakutan surat Bang 19 Farhan. Dia Maryam takut kalau ayat ditanyain Pak 68, Jokowi masuk Muhammad surga apa masuk dikumpulkan neraka, dengan Bang? setan di Karena bahaya, neraka. Bang, kalau dijawab dia, Bang. Dan surat Oke, Pak 19 Jokowi masuk Maryam surga apa ayat neraka, 71 KC? dikatakan semuanya akan mendatangi neraka. Tuh kan, Tidak dia ada takut. ayatnya Termasuk ikut Pak Jokowi Muhammad nggak? masuk surga. Termasuk Pak Jokowi Haleluya. Termasuk Pak Jokowi ya, KC ya? Pak Jokowi masuk surga apa masuk neraka? Halo. KC, Pak Jokowi Saya masuk doakan surga masuk apa masuk surga. neraka? Saya doakan masuk surga. Iya, dia kan Islam, dia kan Islam. Dia kan Islam. Dia Saya kan doakan bukan masuk menyembah surga. Yesus. Iya, tapi kan dia nggak menyembah Yesus. Karena dia menyembah Yesus. Mana ada Oh, kapan Pak Jokowi? Oh, kamu Jokowi bilang Pak menyembah Jokowi Yesus. Kristen. Kamu nuduh Pak Ya Jokowi tidak Kristen. perlu Kristen lah menyembah Yesus. Saya juga orang Islam menyembah Yesus boleh kok. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Kamu orang Islam. Kamu orang Islam ya? Kamu Islam ternyata. Saya juga orang Oh, Islam berarti kamu menyembah menipu Yesus orang nggak ada Kristen masalah selama ini. kok. Banyak yang orang Islam masuk Pakai. menyembah Yesus. Oh, Ya kamu aja dan yang doa ketahuan mau ya. menyembah Ternyata Muhammad. kamu ini adalah munafik ya, mengaku Islam tapi menyembah Yesus jelas sekali. Karena kamu takut ditanyain Pak Jokowi masuk Tidak neraka apa ada tidak. alasan. Ingat ya, ini akhirnya kita Mau bongkar siapa agama si KC Hindu, mau sebenarnya. apa, nyembah Dia Yesus tidak ada mengaku batasnya Islam karena tapi Yesus menyembah untuk Yesus. semua Ini adalah manusia. pelecehan agama. Ini penistaan Karena agama. Yesus Dia ngaku adalah Islam tapi rahmatan lil menyembah Yesus. alamin. Yesus dia, adalah kita untuk buka segala semua. umat. Dia merasa ini aja, merasa hebat karena Pak Kapolrinya Kristen. Dia merasa ini belum ini merasa hebat dia. Enggak, itu kan aneh kalau dia bilang setiap umat Saya Islam masuk tidak neraka. bersandar Artinya Pak kepada Jokowi dan siapapun. Wapres juga Yang masuk penting neraka saya menurut dia, bersandar Bang. kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus nggak sang juru apa-apa. selamat, tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan. Muhammad akan membawa ke neraka. kamu selamat. Yesus menyelamatkan. Gak apa-apa, sembah aja. Terus masalahnya apa buat kami Muslim? Kami mendoakan. Masalahnya Nabi kasihan. Mendoakan Apa- Muhammad apa- siang malam. Ngapain Ternyata kamu Muhammad kasihanin? tidak bisa menyelamatkan. Itu Terus ngapain masalahnya. kamu kasihanin? Ngapain kamu kasihanin? Kami senang kok. Orang senang kok dikasihanin. Oh ya sudah, kamu senang nggak apa-apa. Nah, Saya iya, menyelamatkan iya, yang udah, lain sudah. loh. Saya memberitahukan iya, kepada senang. yang lain bahwa Muhammad itu dekat dengan jin, bahwa Muhammad itu Apalagi dikerumuni Tuhan jin. kamu. Sementara Tuhan jin kamu itu akan jadi kembali ke iblis. neraka. Jangan Tuhan mau kamu mengikut iblis. Muhammad supaya Tuhan tidak kamu dibawa ke iblis. neraka. Ya, Itu kamu loh maksud seperti- saya. seperti- Biar dunia makanya tahu, kamu biar seperti dunia iblis, kok. dengar bahwa di Al-Quran Betul. tidak ada ayatnya Muhammad masuk Kalau surga. kamu memakai komparasi seperti itu, berarti Yesus adalah iblis.
Jadi sekarang gua nggak pernah manggil Yesus tapi manggil iblis, boleh? Yesus tidak mengajarkan perang, Yesus tidak mengajarkan membunuh, tapi Yesus mengajarkan kasih. Yang mengajarkan perang Badar, perang Uhud adalah Muhammad. Silakan saja kamu pilih. Dusta kamu Kaceh. Karena Tuhan di PL itu berperang. iblis datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Iblis itu hanya perampok, iblis itu hanya pencuri, iblis itu adalah pembunuh yang meledakkan bom di katedral Makassar. Itu adalah iblis, kata saya. Ya, Paulus, kalau begitu Paulus itu Tuhan bilang, pakai iblis Paulus karena menipu. Tuhan pakai iblis karena iblis yang membunuh Yesus anak-anak adalah sulung. kasih, mengampuni. Manggil Yesus tapi Yang menyembah Yang Yesus membunuh tidak suku Amalek dibatasi oleh siapa? agama. Kaceh. Apapun agamanya, Kenapa orang mau Kristen Hindu, sendiri Buddha, nggak mau? Kristen, Orang Konghucu, iblis apa? Islam, Orang kalau mau yang nyembah merasa dia Yesus Kristen, pasti diterima. harusnya dia marah sama Kaceh. Karena ada Tapi dalilnya kayaknya orang Kristen yang mengatakan, sama Kaceh. marilah Jadi kepadaku mulai yang sekarang, berbeban saya berat nggak dan pernah letih manggil lesu. Yesus, tapi saya akan manggil Aku akan iblis. memberikan Jadi kelegaan hanya orang kepadamu. Kristen dan iblis. Itulah kasih Mohon maaf Yesus. kepada semua orang Kristen. Ya, kalau saya diskusi lagi, saya akan panggil Yesus itu iblis. Karena apa? Kalian tidak pernah menegur Kaceh ini. Jadi saya akan memakai narasi Yesus adalah iblis. Diskusi dimanapun saya akan mengatakan Yesus iblis. Enggak, Kamu lagian kalau mengatakan kata si Yesus Kaceh, iblis, maksudnya dari pembunuh mana? itu Ayatnya adalah dari mana? iblis kan. Buktikan Yang ayatnya. membunuh suku Amalek siapa? Yang membunuh suku Amalek Yesus siapa? itu digendong loh. Yang membunuh Yesus suku digendong Amalek. sama iblis. 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 Sekarang Pembunuh saya anak-anak minta sulung. dalilnya di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Di mana dalilnya? Panggil Yesus adalah iblis. Di mana Menurut ayatnya? Kaceh Tuhannya iblis. Al-Quran mengatakan Muhammad adalah menyelamatkan umatnya. Di mana dalilnya? Yesus digendong sama iblis, berarti Yesus adalah iblis. Di mana Iya, ayatnya dan Yesus Yesus digendong iblis? Di membunuh mana suku ayatnya? Amalek. Yesus Ayatnya Yesus di mana? membunuh suku Amalek. Yesus adalah iblis. Makin Yesus goncang membunuh suku kelabakan Amalek. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Mana ada? Oh, Yesus digendong sama iblis. Muhammad Berarti tidak Yesus ada iblis. ayatnya untuk menyelamatkan. Haleluya. Yesus iblis. Haleluya. Yesus iblis. Oke ya, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kalian dijamah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Yesus Si iblis. Kaceh kabur, Kaceh kabur, Kaceh Ya. kabur, Kaceh Kaceh kabur, Kaceh kabur, kabur. Kaceh kabur. Diskusi sama dia nggak perlu pakai ayat. Balikin aja otak dia. Enggak, dia tuh gini loh, dia tuh mengencingi kitabnya sendiri loh. Dia bilang pembunuh, penjahat, pendusta adalah iblis loh. Sementara yang membunuh suku Amalek ada Tuhan. Tuhan juga ikut berperang. Yang menaruh roh dusta di bibir para murid nabi-nabinya juga Tuhan. Berarti kan dia memiliki sebenarnya si Kaceh ini bukan cuma menghina Islam, dia juga menghina kekristenan, tapi sayang aja ya banyak juga umat Kristen yang ngikutin dia ya. Mungkin karena si Kaceh ini terlihat menyerang Islam kali ya. Makanya banyak yang mendukung dia kayaknya ya. Itu yang saya Padahal bilang, dia nggak tahu apa-apa. yang saya sayangkan dari sayangkan dari debater Kristen ini. Saya sayangkan dari debater Kristen ini. Kenapa sih? Kalau seandainya Muslim ada yang seperti Kaceh, kami sendiri yang akan negur, kami sendiri yang akan memarahi. Berapa banyak di dalam internal Muslim itu ada perbedaan dan kami saling tegur. Tapi di dalam Kristen seolah-olah ini disanjung, diangkat-angkat gitu loh. Jadi jangan salahkan Iya. saya akan memakai teknik Kaceh dan akan mengatakan bahwa setiap saya diskusi Yesus itu adalah iblis sebelum Kaceh ditegur. Coba, apa kata Pak Wahyu ini? halo. Apa Pak Wahyu? Ya, narasi-narasi seperti ini kan kebebasan orang untuk menyampaikan isi pikirannya, berbicara dia. Iya, orang gila apa, juga bebas Pak bicara. Si Ya, Kaceh ini kan begini. udah ada gila-gilanya. Makanya di dalam diskusi kita orang-orang yang terpelajar kita bisa menilai kan sekarang ini kita itu yang menilai kan bukan diri kita lagi tetapi audien kan begitu. Kita Audien itu nunjukin yang Pak akan Wahyu, menilai. kita mau makin menunjukkan ke publik bahwa betapa gilanya si Kaceh ini. Dia justru mengencingi kitab suci dia sendiri, kitab suci kalian ya. Dia nggak jelas nih orangnya. Entah dia ngaku Islam loh tadi. Dia ngaku Islam tapi nyembah Yesus, berarti dia nggak jelas. Terus Ya. dia mengencingi kitab suci Al-Quran juga kitab kalian. Sebenarnya kalau kami memang nggak suka dengan sikap-sikap munafik seperti ini, tapi sayangnya Kristen malah menyanjung. Aneh kan? Orang menghina kitab suci malah disanjung. Ya, kata sanjung itu kan definisinya sangat-sangat ini ya, luas banget ya. Apa sih disanjung? Kita nggak pernah menyanjung manusia. Itu sudah dikatakan musyrik. Pak Wahyu, tapi kalau Pak Wahyu, kita mohon maaf, ntar gini, Bang Warren tak sampaikan dulu. Tetapi kalau kita menghargai cara orang berpikir, cara dia menyampaikan pendapat, ya toh di Kristen sendiri sering kok kita berdiskusi keras seperti itu ya. Jadi kita biarkan saja. Contohnya kemarin malam tuh mengatakan tentang Bayi satu mengatakan, oh dia masuk surga
dia masuk neraka semua. Saya katakan tidak seperti itu, tetapi biarlah saya siapa teman saya itu si Yuda atau siapa itu berpikir cara berpikir dia. Nah, disinilah pentingnya kedewasaan kita untuk menyampaikan pendapat-pendapat itu. Biarlah nanti yang lain akan menilai. Kan? Kita lihat lihat lawannya Pak Wahyu. Mohon maaf sebentar Pak Wahyu, kalau kita lihat orangnya, kalau sama Pak Wahyu gini kita kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi si KC ini dia berbicara di publik, bukan bicara di dalam ruang tertutup Pak. Jadi dia harus ditunjukkan biar orang pada sadar bahwa yang si KC ini orang gila gitu loh. Jadi gitu caranya harus ditunjukin. Ya, beberapa kita juga di perkumpulan selain di teman-teman debat secara lintas ini ya, kita juga sering mendengar bahwa Pak KC itu sudah mendapat teguran dari ada orang yang setuju dan pro dan kontra istilahnya kan begitu. Tetapi bagi kita saya juga nggak bisa memaksa beliau untuk ini karena dia memiliki cara berpikir, dia memiliki kebebasan berpendapat, dia punya dasar. Nah, dasar itulah yang nggak ada Pak, mana dasarnya Pak? Dia semua menyampaikan fitnah loh Pak tentang kitab suci Al-Quran. Nggak ada dasar, dia nggak ada dasar. Makanya kan begini Umi, maaf ya. Makanya begini, ketika dia menyampaikan hadis, ya toh dia menyampaikan mengutip ayat kan gitu. Nah itu disandingkan, benar nggak apa yang dia ambil dari hadis mana, dia ambil dari Quran surat apa, ya toh disitulah baru ditarik. Nah, kita bedah bareng kan. Gitu. Bukan, nah, kami menggunakan logika dia Pak untuk menampar mulutnya. Contoh dia bilang gini, Muhammad dikelilingi jin berarti Muhammad adalah jin. Nah sementara di kitab kalian Yesus pernah dibawa roh Allah untuk diuji iblis. Kami mengembalikan itu pola pikir dangkal itu yang saya sampaikan lagi. Buat apa? Biar dia sadar kalau berbicara itu hati-hati. Saya siap-siap aja Pak melawan orang seperti KC, bukan berarti saya ini ya, maksudnya oh iya kita kalau secara intelektual kita harus berhadapan dengan orang intelek, kita juga harus tahu sikap. Iya memang iya, tapi kalau dibiarkan orang bodoh berbicara terlalu banyak orang nanti yang khawatirnya membenarkan perilaku bodoh ini Pak. Saya berada di publik juga, saya tidak mungkin membiarkan orang bodoh banyak bicara sementara orang-orang yang tahu diam. Nanti dibenarkan orang bodoh ini. Buktinya KC banyak pengikutnya dari kalangan Kristen membenarkan kok. Kan ini kan fenomena memang kalau kami Islam memang tahu ini fitnah akhir zaman ya Pak. Masa dibiarkan jadi orang begini. Ya. Pembenaran itu juga nggak boleh dituduhkan begitu Umi ya. Jadi begini, kita tetap menghargai hasil pikiran dia, berbicara jadi itu begini, nanti dia Pak Wahyu. atau tidak kan auden akan melihat orang-orang. Pak Wahyu akan begini melihat, Pak Wahyu kan, ya. gitu. Nah, kebanyakan apologet dari Kristen itu seakan-akan menampar muka sendiri ketika dikatakan Pak KC tadi ya bahwa yang membunuh itu adalah iblis ya. Ketika Tuhan membunuh anak-anak sulung, apakah Anda mendudukan itu perbuatan iblis? Ini yang perlu Anda sanggah pernyataan KC. Ya. Apabila begini. kita memakai narasi yang dipakai KC, Anda terima nggak? Saya katakan Tuhan Anda iblis. Ya. Kalau berbicara menampar muka, Bang Rahmana, ya toh sering kita itu menyampaikan bahwa firman itu pedang bermata dua. Ke atas kena kita sendiri, ke bawah kena orang lain. Nah, inilah maknanya apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu harus ada kebijaksanaan kan begitu. Itu mengoreksi diri saya, juga memberikan pelajaran kepada orang lain. Firman itu seperti pedang bermata dua. Apakah firman itu pedang? Tidak seperti itu. Tetapi dia akan mengoreksi diri saya dan orang lain kan begitu loh. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menempatkan makna dari setiap kata ayat itu. Kemudian kalau Pak KC mengatakan Muhammad dikelilingi jin, Muhammad itu memang kemarin saya sempat minta dikirimkan dong ayatnya dong gitu loh. Saya baca kan. Pak Wahyu, mohon maaf saya mau izin live ya. Pak Wahyu mohon maaf. Tapi sebelumnya saya mau mengklarifikasi sama Anda. Menurut Anda sikap si KC ini benar atau tidak? Itu aja. Kalau saya begini Bu ya, saya orangnya tidak bisa menjudge benar salah ya, tetapi saya selalu apa yang dilontarkan selama ini iya kita tahu Bapak tidak tahu isi dalamnya KC. Saya tanya secara dia berargumentasi yang seperti disampaikan Bang Rahmana Raja itu, menurut Bapak itu benar atau tidak? Itu aja Pak, udah saya mau kecabut dari sini. Percuma Bapak bicara ini itu sementara Bapak membenarkan si KC, jadi buat apa kita ngobrol gitu loh. Ya saya nggak bisa mengatakan. Saya mau tahu Bapak mengajarkan kami untuk jujur ya.
Iya, Cara dia betul, berargumentasi mengatakan pembunuh adalah iblis, lalu sementara di kitab kalian sendiri Tuhan pun membunuh anak sulung dan membunuh suku Amalek. Jadi bagaimana ini? Itu yang saya maksud. Jadi Bapak menasihati kami sementara Bapak membenarkan orang yang salah. Gimana kita mau melanjutkan ini? Saya mendingan jadi keluar ya. dari sini. Jadi Ya, jadi begini, itulah ada ayat yang berkata di ya, perjanjian kita lama itu ya Bu ya, bahwa Tuhan tidak membunuh suku Amalek, Tuhan tidak membunuh anak-anak kan gitu, tidak seperti itu. Makanya kan disinilah pentingnya ketika Umi kurang paham tentang ayat-ayat yang lama di perjanjian lama, ya bolehlah kapan ngobrol dengan saya kan gitu, bisa saya bantu mengarahkan. Iya, kita itu. bahas bahasan lain, Tuhan, tapi tertulis di makanya kitab supaya- Anda yang memerintahkan Saul membunuh itu adalah Tuhan, Pak. Jadi Anda Ya. tidak bisa bantah. Kita bahas yang lain. Begini. Pertanyaan saya cuma simpel, Bapak membenarkan nggak si KC ini atau tidak? Kalau Bapak membenarkan ya udah, saya keluar dari sini pun Bapak benarkan atau tidak sebenarnya nggak masalah buat saya. Toh kalian Kristen juga tetap akan membela kok orang-orang kayak gini ya kan? Jadi bagi saya Pak, bagi kami saya bukan menolak dinasehati Pak. Tapi kalian kalau mau menasehati jangan pakai kacamata kuda gitu loh. Tolong kalian jangan hipokrit, tolong kalian adil. Orang seperti KC ini aja kalian benarkan. Dia sudah jelas-jelas menista Nabi Muhammad, menista Allah. Sementara umat Islam haram bagi kami menghina sembahan kalian. Haram bagi kami menjatuhkan harga diri Yesus alaihissalam. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian membenarkan Iya. kan? Kalau Bapak membenarkan ya udah, Bapak nggak Ya, perlu lagi nasihat-nasihatin. Saya hargai ya, Anda loh. sejak- Anda sangat sejak ramah, digital- sangat baik, sangat santun.